Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Senantiasa mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya. Dan terus malam hari ini kita diberikan kesehatan dan bisa menghadiri kajian Rebon Yayasan Rizkes BSMI. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ustadz Haji Bintang Rusmana LCMH, yang kami hormati Ustadz Bapak Profesor Dr. Basuki SPOT, yang kami hormati segenap jamaah yang berkesempatan hadir pada malam hari ini dari berbagai daerah yang sedang hadir dalam Zoom meeting kita pada malam hari ini. Baik, tidak memperpanjang kalimah, mari kita buka acara kajian kita ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Bintang Rusmana, waktu dan ruang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Basuki, kemudian Pak Elvizon, MC kita, dan juga sahabat-sahabat sekalian di Rizkes BSMI, kemudian juga di keluarga besar Rumah Sakit Al Fauzan dan keluarga besar PSMI, dan sahabat-sahabat yang lain yang hadir pada malam hari ini dalam pengajian rutin pekanan kita. Insya Allah pada malam ini saya mengangkat tema tentang urgensi menjaga atau memelihara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya sampaikan selamat Idul Adha ya kepada sahabat-sahabat sekalian, 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan Dzulhijjah, saum, Arafah, takbir, kemudian sembelihan kurban dan ibadah-ibadah yang lain, dan juga mungkin ada dari BSMI yang sedang menunaikan ibadah haji sekaligus menunaikan misi kemanusiaan, ya, double ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma sahil lana la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'al al-huzna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya izin untuk share screen ya supaya memandu kajian kita pada malam hari ini insyaallah taala. Keutamaan memelihara
sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis, ya, dalam kitab As-Sunnah tulisan Imam Al-Marwazi halaman 27, hadis ini sangat populer, ya, dari seorang sahabat Al-Irbad Ibn Sariyah, ya, sahabat Irbad Ibn Sariyah. Beliau mengatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya panjang, ya. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah, kemudian khutbahnya itu ka'annahu muwadda'in, ya. Jadi seakan-akan Nabi mengucap perpisahan kepada kami yang hadir, ya, kata Al-Irbad Ibn Sariyah itu. Kemudian para sahabat minta kepada Rasulullah, ausina ya Rasulullah, berikanlah kepada kami nasihat, wasiat, advice, begitu. Kemudian Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati, jagalah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di, dan juga sunnah yang dilakukan oleh para khulafa'ur rasyidin, para khalifah yang rasyidin, yang terpimpin, ya, yang terbimbing, al-mahdiyyin, yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ba'di, yang hidup setelah aku. Jadi jagalah sunnahku dan juga jaga sunnah yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin setelahku. Nah, sehingga nanti kita mendefinisikan, jadi yang dimaksud dengan menjaga sunnah itu apa, gitu, ya. Bahkan Nabi mengatakan, addu 'alaiha bin nawajid, addu, gigitlah, 'alaiha, sunnahku itu, bin nawajid, dengan gigi geraham kalian, ya. Gigitlah sunnahku itu, saking tidak boleh dilepaskan, Rasul mengatakan gigit dengan gigi geraham. Jadi ibaratnya sunnah itu kayak model tali, gitu, ya. Kalau seandainya dia berbentuk tali, maka dia supaya nggak lepas, gigit dengan gigi geraham. Kalau tangan sudah sudah lunglai, sudah lemas, ya, tidak bisa menggigit, memegang, maka gigit dengan gigi geraham, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud sunnah, ruang lingkupnya sunnah itu apa? Ya, sunnah yang dimaksud dalam hadis itu mencakup banyak hal, Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa mencakup al-i'tiqad, keyakinan. Ya, keyakinan, caranya siapa yang diyakini, cara meyakini atau cara berkeyakinan, ya. Aturan-aturannya bagaimana? Karena ini juga kalau tidak dituntun oleh syariat, orang bisa terjebak, ya, dengan kultus. Akhirnya dia mengkultuskan individu, meyakini si fulan, misalkan punya keramat dan lain sebagainya. Karomah lah, ya, bahasa agamanya, tapi kalau di kita jadinya keramat, gitu.
itu dari bahasa Arab namanya karomah. Itu tidak dinafikan juga oleh syariat. Tetapi aturannya bagaimana gitu. Ya, aturannya atau tuntunannya seperti apa, yang apakah para wali ini memang memiliki karomah, orang-orang soleh punya karomah. Tapi mungkinkah misalkan ada orang yang mandi aja sudah nggak mandi sebulan atau berbulan-bulan, lantas dia diyakini punya karomah. Ini kalau nggak mandi, kalau nggak cuci muka, emang dia tayamum terus, nggak wudhu? Ya, padahal kan wajib sholat sehari 5 kali. Ini mandi aja nggak pernah. Dan Islam sangat perhatian dengan kebersihan gitu. Apa iya orang-orang seperti ini yang punya karomah gitu? Nah, itu sunnahnya bagaimana? Tuntunan nabinya itu seperti apa? Nah, ini dalam i'tiqad, ya, dalam keyakinan, i'tiqad. Ya, tentang wali, tentang siapa yang berhak wali itu bisa diklaim nggak? Atau bisa dipesan nggak gitu ya? Bisa pesan supaya saya jadi wali. Nah, atau dia adalah given, hasil dari ibadah panjang, hasil dari istiqomah, dari ketulusan, keikhlasan, keistiqomahan dalam amal soleh, ya, sehingga dia mendapatkan gelar itu. Dan nampaknya itu yang diajarkan oleh agama. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman wahum muttaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari titik itu setiap orang berhak dan bisa mendapatkan kesempatan menjadi wali, waliullah, wali Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya, pelindung, pemimpinnya orang beriman. Kemudian juga ada ayat mengatakan innama waliyukumullahu wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, wali kalian itu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Al-i'tiqad. Kemudian asy-syair. Sunnah juga mencakup syariat, syiar. Syariat, ada sholat, ada haji, ya. Itu bagian dari sunnah, ya. Maksudnya addu 'alaiha bin nawajid, alaikum bisunnati, jaga sunnahku. Maksudnya apa? Keyakinan jangan menyimpang. Kemudian syariat dijalankan gitu. Itu bagian dari sunnah. Ya, itu sunnah, sesuatu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat, haji, kemudian saum, zakat, dan lain sebagainya itu dijaga betul. Termasuk, ya, hal-hal yang lain. Yang lainnya misalkan thalabul ilmi, mencari ilmu. Ini juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu dijaga oleh kita. Ya, kata Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai gendongan sampai liang lahat. Kemudian yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang yang berilmu, beberapa derajat tingkatan yang tinggi. Innal alima la yastaghfiru lahu al malaikatu man fis samai wa al ardi hatta al huta fi jawfil bahri. Ya, orang yang mengajarkan orang kebaikan, orang yang mengajarkan ilmu, maka dia akan didoakan oleh dia mintakan ampun oleh malaikat, oleh seluruh makhluk, hingga semut yang ada di lubang atau ikan yang ada di dasar lautan. Kemudian juga termasuk sunnah Nabi dakwah, ya, menyebarkan Islam. Ini sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Alaikum bisunnati berarti jagalah
dakwah ini, sebarkan Islam gitu. Bagaimana tekniknya, kemudian semangat harus membara, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga merupakan sunnah Nabi adalah al-muamalah, cara berinteraksi dengan sesama. Ya, ini juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita simpulkan apa itu sunnah, ya, ya, yang dimaksud dalam hadis itu dan memelihara sunnah itu, maka ada yang mengatakan nahnu la natakallam an hayati insan, nahnu natakallam an dinin wa syar'in wa qanun mutakamil an wahyi rabbil alamin. Jadi ketika bicara sosok Nabi, kita tidak bicara tentang kehidupan seorang manusia. Ya, kita tidak sedang bicara sejarah hidup seorang manusia. Tapi kita sedang bicara tentang agama, tentang syariat, tentang aturan hidup, ya, perundang-undangan yang sempurna, yang sumbernya wahyu dari Rabb yang Maha, ya, Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud sunnah. Artinya apa sunnah itu? Sunnah itu ya segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik perkataan, perbuatan, diamnya Nabi, kemudian persetujuannya Nabi, dan lain sebagainya. Karena setiap kata, setiap gerak, setiap tindakan, ucapan Nabi, itu sumber agama, sumber hukum, syariat. Ya, karena beliau mengejawantahkan, mengimplementasikan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jaga sunnah Nabi itu bukan hanya dalam hal tertentu. Jaga sunnah Nabi itu dalam segala ruang lingkup dimensi kehidupan. Ya, menegakkan syariat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jihad adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dibilang sunnah itu lifestyle, gaya hidup begitu, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini apa pengertian sunnah? Kalau secara bahasa, sunnah itu didefinisikan sebagai at-thariqah, ya, jalan atau jejak. Hasanatan kanat am sayyi'ah. Jejak baik atau buruk itu disebut dengan sunnah. Maka ini dijelaskan oleh sebuah hadis, ya, dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, ya, dalam sebuah hadis panjang. Ujungnya Nabi mengatakan man sanna fil Islam sunnah hasanah. Siapa yang memberikan contoh, yang meninggalkan jejak di dalam Islam, jejak yang baik, nah itu disebut dengan sunnah, itu jejak itu. Maka dia dapat pahala, falahu ajru wa ajru man amila ba'dah. Dia mendapatkan pahala dan juga pahala dari orang yang mengikuti jejaknya itu, dengan tanpa mengurangi pahala yang diperoleh oleh orang yang mengikuti jejaknya. Nah, jejak itu disebut dengan sunnah. Kalau secara istilah, ya, ada 3 pendekatan sunnah itu. Yang pertama, menurut ahli hadis, ulama hadis mendefinisikan sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, ya, kaulun, kaulun wa fi'lun wa taqrirun, ya, perkataan, perbuatan, persetujuan, kemudian hal-hal yang bersifat fisik dan perilaku Nabi sebelum atau sesudah kenabian. Itu sunnah. Jadi sunnah itu apa? Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, kemudian persetujuan Nabi, jurisprudensi Nabi, ya, kemudian hal yang sifatnya fisik, tentang cerita tentang fisik Nabi, kemudian akhlak Nabi, baik sebelum atau sesudah kenabian. Para ahli hadis mengatakan itulah yang dimaksud dengan sunnah
versi ahli hadis. Kalau ulama usul, mereka mendefinisikan sunnah itu sebagai perkataan, persetujuan Nabi yang dijadikan dalil hukum, gitu. Itu versi ulama usul. Jadi perkataan yang menjadi dalil hukum, maka itu disebut dengan namanya sunnah. Karena tidak setiap perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi itu nggak jadi dalil hukum, gitu. Nah, kalau tidak jadi dalil hukum, maka dia tidak terkategori sunnah. Karena versi ulama usul, sunnah itu adalah dalil hukum. Maka kalau ulama usul fikih misalkan melihat ya dalil itu yang pertama landasannya Quran, yang kedua sunnah. Nah, ya sunnah itu tentunya perkataan perbuatan Nabi yang mengandung unsur hukum. Itu versi ulama usul. Kalau ulama fikih mendefinisikan sunnah itu sebagai tuntutan syariat untuk mengerjakan sesuatu tanpa memaksa. Ya, jenis hukum boleh dibilang begitu. Misalkan kurban itu hukumnya apa? Nah, ini pendekatan ulama fikih. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Tapi bagi orang nazar, maka kurban itu hukumnya wajib. Itu pendekatan ulama fikih. Jadi ulama hadis melihat sunnah itu apa? Pokoknya apapun yang sumbernya dari Nabi, riwayat yang sumbernya dari Nabi itu adalah sunnah. Ulama usul melihat sunnah itu apa? Sebagai salah satu sumber hukum. Ya, itu ulama usul fikih. Ulama fikih melihat sunnah itu adalah jenis hukum, ya, yang kategorinya di bawah wajib. Itu sunnah. Jadi kalau dilakukan Pak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu versi ulama fikih salah satu jenis hukum. Seperti contoh, misalkan Bapak Ibu, kalau sunnah menurut ahli hadis, Rasulullah bersabda, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah itu sunnah karena riwayat dari Nabi. Sunnah versi ulama usul misalkan, amal dinilai dari niat karena Rasulullah bersabda. Nah, amal dinilai dari niat. Jadi hukum amal itu bagaimana? Tergantung niatnya. Kok bilang begitu? Karena ada hadis. Hadis mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amal tergantung pada niat. Kalau ulama fikih melihat sunnah, contohnya bagaimana? Sholat duha, hukumnya sunnah. Karena Rasul mengatakan, ya, rok'at duha, ya, 2 rakaat duha itu termasuk orang yang melaksanakan 2 rakaat duha, maka dia termasuk minat tawwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, dalam pengertian secara luas, maka kita bisa melihat ya bagaimana tuh salafus soleh menjaga sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ibadah misalkan. Misalnya ada sahabat Sa'id bin Musayyab, dia itu sudah di masjid sebelum kumandang azan sejak 30 tahun. Ya, ya dia menjaga suluk, menjaga perilaku. Ya katakanlah ini menjaga kebiasaan baik, menjaga sunnah. Rabi'ah bin Yazid al-Iyadi sudah di masjid sebelum kumandang azan duhur sejak 40 tahun. Muhammad bin Sama'ah bin Ubaidillah At-Tamimi sejak 40 tahun tidak tertinggal takbiratul ihram kecuali di hari wafat ibunya. Adi ibn Hatim 61 tahun tidak pernah lepas wudhu sejak masuk Islam. Ibnu Umar sangat perhatian dengan sunnah Nabi. Sunnah dalam artian pokoknya apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, Ibnu Umar ikuti, turuti gitu ya. Bila berjalan di belakang, maka Ibnu Umar itu menginjak bekas injakan kaki Nabi.
saking inginnya menjaga sunnah. Dalam pengertian sunnah di sini pokoknya apapun yang dilakukan Rasulullah dia jaga. Kemudian Imam Ahmad saat bugar sholat sunnahnya 300 rakaat. Ketika dia sudah tua habis dicambuk masih sholat 150 rakaat, itu kata putranya Ahmad. Jadi ini gambaran ya para salafus soleh, sahabat, tabi'in, ya, bagaimana mereka menjaga sunnah. Jadi sunnah bukan hanya sekedar satu poin, tapi lifestyle yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, poin terakhir, Bapak Ibu sekalian, apa saja keutamaan menjaga sunnah-sunnah Rasulullah itu? Ada beberapa poin ya. Yang pertama, kalau menjaga sunnah, ya bil khusus misalkan dalam ibadah, dia akan menjadi benteng menjaga ibadah wajib. Ya. Kalau sunnahnya terjaga, maka insya Allah yang wajib akan terpelihara dengan baik. Ada Al-Imam Al-Abid Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid dia mengatakan, Mastakhaffa rajulun bitatawu'i illa astakhaffa bil fariidhah. Tidaklah seseorang meremehkan amal sunnah, ya, maka dia akan meremehkan amal wajib. Jadi kalau nggak perhatian sama amal-amal sunnah, ini amal sunnah versi ulama fikih berarti ya. Amal sunnah versi ulama fikih, sesuatu yang sifatnya tidak wajib. Kalau dia tidak perhatian dengan amal-amal sunnah, sholat sunnah, kemudian saum sunnah, kemudian ibadah-ibadah sunnah yang lain, maka jangan berharap dia akan bisa menjaga ibadah yang wajib. Tapi kalau ibadah sunnahnya kejaga, maka insya Allah yang wajibnya akan sangat terpelihara. Yang sunnah aja dijaga, apalagi yang wajib, kira-kira begitu kan. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dia mengatakan, mulazamatul iktisar alal faraid wa tarkut tanafful yafdi ila isaril bitalah wa adamin nasyati ilal ibadah. Kata Imam Ibnu Hajar, dia bilang menunaikan hal yang wajib apa adanya, ya, mulazamatul iktisar alal faraid. Ya, yang wajib sekedarnya aja, sedapatnya gitu, apa adanya. Wa tarkut tanafful, dan dia tinggalkan yang sunnah. Yafdi ila isaril bitalah, maka dia akan malas ibadah, ya, akan malas ibadah dan banyak pengangguran. Isaril bitalah, maksudnya banyak pengangguran itu apa? Malas gitu ya, ngapain sih? Ya, yang penting wajibnya aja. Nah, wajibnya pun itu tidak optimal. Jadi kata Ibnu Hajar, intinya kalau kurang menjaga amal-amal sunnah, maka berdampak sistemik kepada amal wajib. Tapi kalau amal sunnah terjaga baik, maka juga ini akan berdampak baik kepada menjaga amal yang wajib. Kemudian yang kedua, pahalanya besar. Ya, amal sunnah itu pahalanya besar. Rasulullah bilang, misalkan rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, ada amal-amal sunnah yang pahalanya itu luar biasa. Dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kata Rasul misalkan tentang 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar, sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru 2 rakaat fajar. Tentu apalagi sholat subuhnya gitu. Nah, Rasulullah banyak memotivasi amalan-amalan sunnah begitu. Kemudian misalkan bicara tentang 6 hari bulan Syawal, saum 6 hari Syawal.
man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma dahra kullah. Siapa yang puasa bulan Ramadan lalu dilanjutkan dengan 6 hari Syawal, seakan dia puasa sepanjang tahun. Panjang tahun, bayangkan ya, ibadah yang sangat luar biasa sekali. Kemudian ada juga riwayat man tasaddaqa ya bi'idli tamratin min kasbin thayyibin, siapa yang sedekah meskipun dengan satu butir kurma tapi dari usaha yang baik, usaha yang halal, wala yaqbalullahu illa thayyiba, dan Allah tidak menerima amal kecuali yang baik-baik. Fa innallaha yataqabbaluha biyaminihi, maka sedekahnya itu diterima Allah dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha li sahibiha, kemudian ya sedekah yang hanya sebutir kurma itu dikembangkan ya, dilipat gandakan untuk yang sedekah tersebut. Kama yurabbi ahadukum falwahu hatta takuna misal jabal, seperti seseorang yang nanam biji-bijian sehingga berkembang terus sehingga dia seperti gunung ya, jadi besar seperti gunung. Subhanallah, amal ya sunnah, sedekah sunnah ini jamaah sekalian, meskipun nilainya sedikit tetapi kalau dilakukan secara baik, secara ikhlas, maka dampaknya sangat luar biasa, pahalanya sangat hebat sekali. Sebagaimana ada riwayat-riwayat yang lain, misalkan dalam salat ya, siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seakan-akan sholat sepanjang malam gitu. Kemudian juga ada hadis mengatakan tentang ya orang yang sholat subuh kemudian dia tidak keluar dari masjid, kemudian summa qa'ada yazkurullah, dia zikir ya, duduk zikir hatta tatlu asyams, hingga matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat sholat syuruk, maka kata Nabi falahu ajru hajatin wa umrotin tamatan, maka dia dapat pahala haji umroh secara sempurna. Subhanallah. Kemudian juga ada hadis mengatakan orang yang sholat ya summa intadzara as-shalah, dia nggak keluar masjid, dia di masjid menunggu sholat berikutnya ya, kutibalahu ajru sholatin madama fi musallahu, maka dia mendapatkan pahala sholat juga meskipun dia setelah sholat di masjid duduk-duduk zikir baca Quran, dia dapat pahala sholat juga. Tentu amal itu amal sunnah, boleh dilakukan boleh tidak, tetapi ada amal-amal sunnah yang Masya Allah pahalanya itu sangat luar biasa sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dengan melakukan amal sunnah terbukanya pintu ampunan. Ya, pintu ampunan terbuka. Contoh misalkan riwayat al-umratu ilal umrati kafaratun ma bainahuma. Ya, kata Nabi as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah ya wal umroh ilal umroh kafaratun ma bainahuma au ma bainaha idajtuni batil kabair. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari umroh ke umroh berikutnya, itu akan menghapus dosa selama meninggalkan dosa-dosa yang besar. Jadi amalan sunnah berpotensi untuk menghapus keburukan, kesalahan, ya. Nah, maka di sini barangkali kita berlomba-lomba gitu untuk jaga. Bahkan ada satu riwayat juga saya lihat di Twitter ya, yang disampaikan oleh Syekh
saya lupa namanya gitu ya. Nah, beliau mengatakan kalau bangun tidur, dia bilang kalau bangun tidur ucapkan 7 kata. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah itu dia minta doa kepada Allah, Allahumma gfirli dzunubi. Ya Allah ampuni dosa-dosaku. Maka dosanya diampuni dan permohonannya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur Allahu akbar wala quwwata illa billah. Kemudian kalau dia minta ampun diampuni. Minta apapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu keutamaan amal sunnah juga. Sederhana, simpel tetapi luar biasa. Kemudian ada riwayat tarawih karena iman dan ihtisab ya. Misalkan ada mengatakan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya kan? Siapa yang qiyam Ramadan tarawih karena iman ya menjalankannya itu karena Allah Subhanahu wa taala, iman karena ini perintah Allah gitu, ihtisab hanya berharap pahala itu dari Allah, bukan karena ingin tambah nilai ya, bukan karena ingin naik jabatan gitu. Ihtisab dari Allah, maka dosanya diampuni. Kemudian juga yang bangun Lailatul Qadar dan seterusnya kan. Puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun. Puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun. Subhanallah, ini fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh syariat kepada kita semuanya. Contoh yang lain misalkan keutamaan wudhu ya. Wudhu ini tentu amalan kalau nempel ke yang wajib dia bisa jadi wajib. Tapi kalau orang menjaga wudhu misalkan, melihat Imam Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan, annahu ra'a Utsman ibn Affan da'a bi wudu'in. Utsman minta air wudu. Fa afraga ala yadayhi min ina'ihi. Kemudian Utsman menuangkan air ke 2 telapak tangannya. Ya, kemudian faghsalahuma salasa marrat. Dia cuci dulu telapak tangannya 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil wudu. Summa tamadmad ya, dia memasukkan tangan kanan ke air wudu, kemudian beliau kumur-kumur, wastan syaqa, wastan sara, dia hirup air ke hidung, kemudian dia keluarkan lagi, summa ghasala wajhahu salasan, dia basuh muka 3 kali, wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan, tangannya juga dibasuh sampai pergelangan 3 kali, masaha bi ra'sihi, mengusap kepala, summa ghasala kulla rijlin salasan, kemudian membasuh kaki 3 kali. Kemudian kata Utsman, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hada. Kata Utsman, seperti inilah aku melihat wudunya Rasul. Kemudian kata Utsman, man tawadda'a nahwa wudu'i hada. Siapa yang wudu seperti yang aku lakukan ini, kata Nabi, summa shalla raka'ataini, lalu dia salat 2 rakaat, la yuhaddisu fiha nafsah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah ampuni dosa-dosa masa lalunya. Masya Allah. Jemaah sekalian, ya wudu ini dahsyat. Amal yang sederhana tetapi pahalanya sangat luar biasa. Tapi istiqomah yang itu ini menghantar ke surga. Itu dari kasus Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya, suatu hari Nabi bilang kepada Bilal pada salat subuh ya Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Wahai Bilal, ceritakan amal
unggulan yang kau lakukan dalam Islam itu apa? Kemudian kata Bilal, kata Nabi, fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara terompahmu ada di depanku di surga. Kemudian kata Bilal, ma'alimtu amalan arja indi. Saya tidak punya amal istimewa, ghairu anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin. Aku tidak bersuci di siang atau di malam hari. Kemudian illa salaitu bidzalika at-tahur ma kutiba li an usalli. Kalau habis wudu ya, bila salat semampu yang bisa dikerjakan gitu. Nah, ini amalan sunnah yang dijaga oleh sahabat Bilal. Nah, amal itu ternyata mengantarnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu luar biasa sekali. Kelima, amalan sunnah itu mengundang cintanya Allah, ya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah bilang, wa ma yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintainya. Jadi amalan sunnah yang dilakukan secara kontinu, yang dilakukan secara istiqomah, ya ini akan mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan dari hadis itu, wa idza ahbabtuhu, ya, basaruhu alladhi yubsiru bihi wa sam'uhu alladhi yasma'u bihi, maka apa namanya, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, kata mengutip firman Allah, matanya dijaga, telinganya dijaga, kemudian juga pendengarannya, tangannya, kakinya itu terjaga gitu ya. Kemudian jamaah sekalian terakhir, dengan menjaga sunnah maka itu akan menjadi penutup bagi kewajiban yang kurang. Ada sebuah riwayat, awwalu ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salah. Amal terakhir yang dihisab oleh Allah pada hari amal pertama yang dihisab Allah di hari kiamat itu salat. Kemudian yaqulu rabbuna azza wa jalla lil malaika wa huwa a'lam. Allah berfirman kepada para malaikat dan Allah Maha tahu tentunya. Unduru fi salati abdi atammaha am naqasaha. Kata Allah, coba lihat amal si hamba. Apakah sudah sempurna atau masih kurang? Fa in kana tamatan kutibat lahu tamah. Kalau sudah sempurna maka dicatat salatnya sempurna. Wa in kana taqassa minha syai'an, apabila kewajiban salatnya masih ada yang kurang, Allah bilang unduru hali abdi min tatawu. Coba lihat, ada enggak salat sunnah yang dia kerjakan? Fa in kana lahu tatawu, kalau ada sholat sunnah yang dikerjakan, qala atimmu li abdi fariyadatahu. Kata Allah, tuntaskan dulu kewajiban sholatnya dia. Ya, dari sholat sunnahnya. Summa tu'khadul a'mal ala zalika. Kemudian amal-amal yang lain diikutkan, atau sholat itu jadi standar untuk mengukur amal-amal yang lainnya yang dilakukan oleh seorang hamba. Tapi tentunya tidak sama ya antara ibadah sunnah yang banyak dengan satu ibadah wajib. Mungkin ada bolong satu kewajiban, itu nutupnya bukan dengan satu sunnah. Mungkin sekian ratus sunnah, sekian 10 sunnah, itu baru senilai satu kewajiban. Ibaratnya ya, kalau kewajiban itu satu keping emas, maka untuk bisa nutup bolong seharga satu keping emas itu berapa keping perak, apalagi berapa keping perunggu gitu ya. Nah, ala kulli hal, ibadah sunnah itu bisa nutup yang kurang, nutup kewajiban-kewajiban yang masih bolong nanti ketika dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Bapak Ibu sekalian, karena memang juga pahala sholat kita ini kan berbeda-beda ya. Dalam sebuah hadis Ammar bin Yasir, dalam Musnad Imam Ahmad, dia katakan, aku mendengar Nabi bersabda, Inna rajula la yusalli as-salata ma yuktabu lahu minha illa nisfuha. Ada orang sholat, tapi ya dia hanya dicatat cuman setengah aja nilainya. Ada juga sulusuha, cuman dicatat nilainya cuman sepertiga. Ya. Rubu'uha, ada nilainya cuman seperempat, seperlima, seperenam, sepersepuluh gitu. Maksudnya ya ada nilai sempurna, tapi juga ada nilai, ya nilainya ada yang 10. Misalkan ada yang 7, ada yang 6, ada yang bahkan mungkin ada yang 3 ya. Itu mesti hair tuh kalau di kampus begitu. Maksudnya kalau nilainya kurang itu berarti kan ada yang kurang, harus ditutup. Sementara yang wajibnya aja dia masih kurang. Kemudian nggak punya yang sunnah, waduh, itu parah banget berarti ya. Mudah-mudahan Allah lindungi. Nah, kemudian Ja'far bin Haris mengatakan, la yutim fiha wal ruku wal sujud. Kenapa katanya bisa nilainya tuh beda? Karena dia tidak menyempurnakan bacaan ya dalam sholat itu. Bacaannya nggak sempurna, rukunya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sehingga nilainya kurang. Ya, sehingga nilainya kurang. Maka menyempurnakan ruku, sujud, bacaan, dan lain sebagainya, insya Allah itu yang akan menjadi barometer sempurnanya nilai sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dia mengatakan, man qassara fi ada'il fawaid falyuksir minan nawafil. Ya. Siapa yang terbatas dalam mengerjakan yang ditinggalkan, ya, maksudnya dia tidak semua kewajiban itu tuntas, gitu. Mungkin ada yang tertinggal, atau juga ada kewajiban yang tidak sempurna. Maka falyuksir minan nawafil. Perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah. Fa innallaha yuhasibu biha yaumal qiyamah. Karena Allah akan menghisabnya pada hari kiamat. Mungkin ada orang bertanya, saya dulu sering saya dapat pertanyaan ketika muda, ya, nakal gitu, tidak sholat 5 tahun, tidak sholat amalan wajib yang ditinggalkan. Ya hari ini apa yang mesti dilakukan? Perbanyak aja amal-amal sunnah. Fal yuksir min an-nawafil. Perbanyak amal-amal sunnah. Karena amal sunnah insya Allah akan bisa menutup kewajiban yang ditinggalkan. Barangkali itu Pak Elvizon ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah kepada Ustaz sudah menguraikan sedemikian lengkap ya dari pengertian sampai dengan keutamaan-keutamaan, dan mudah-mudahan dengan mengetahui keutamaan-keutamaan itu menjadi motivasi, menjadi penyemangat kita dalam melaksanakan amal-amal yang sifatnya sunnah dalam berbagai perspektif tadi ya, dari ahli hadis, ahli usul ataupun ahli fikih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk lebih lengkapnya kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan ataupun penambahan berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini tentang keutamaan melaksanakan sunnah. Sebelumnya saat ini tadi ada setting pertanyaan yang di kolom chat.
Iya, Pak, silakan, Pak. Sunnah makan daging hewan kurban setelah pemotongan selama 3 hari. Mohon penjelasannya. Terus Iya, iya. Mana itu? Oke, mau pakai kacamata. kaitan dengan Sunnah makan daging hewan kurban. Ya, ada hadis mengatakan tentang bab ini ya. Pertama ada riwayat yang bilang kan Rasul ditanya tentang daging hewan kurban. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kulu wa at'imu wa dakhiru. Makan, silahkan makan, kemudian bagi yang lain dan simpan gitu. Dan simpan ya berbekal. Nah, wallahu alam bisawab, ya kalau secara sunnah makan daging hewan kurban sih ada ya. Tadi Rasul bilang, bahkan di ayat Quran juga ada. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah dari daging binatang kurban itu, wa at'imu, berilah al qani'a, orang yang nggak minta-minta, wal mu'tar, dan orang yang minta-minta. Jadi secara hukum atau secara argumentasi ya, ada nggak dalilnya untuk makan daging hewan kurban? Ada. Oh, berarti ini ada anjuran bahkan di Quran dan di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah harus 3 hari? Ya, secara jumlah harinya ada keterangan tidak. Ini situasional. Ya, kalau misalkan di satu tempat, satu daerah yang kurban terbatas, kemudian mustahik kurban banyak, orang yang mesti dibagi banyak. Jangankan sehari, mungkin sekali makan udah habis. Nah, itu apa boleh buat itu ya? Ya, nikmati aja apa yang ada. Tapi Rasul mengatakan, karena setelah itu tahun berikutnya yang kurban banyak, kata Rasulullah, sekarang wadakhiru, kalian simpan daging kurbannya ya, berbekal gitu. Ya, bisa lebih dari 3 hari juga nggak apa-apa juga kalau memang ketersediaannya banyak. Jadi secara makan daging hewan kurban memang ada dalilnya. Kemudian menyimpan daging hewan kurban juga ada dalilnya selama kebutuhan kaum muslimin pada hari raya kurban sudah terpenuhi. Gitu Pak, wallahu a'lam bishawab. terima kasih. Tadi pertanyaan dari Pak Ardi ya. Pak Ardi ya, sudah dijawab oleh Ustaz. Ardi ya? Iya, iya. Iya. Iya, iya, betul. Kita masih ada waktu kurang 5 menit. Pada Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan ataupun yang perlu disampaikan, dipersilakan. Saya mau nanya Ustadz. Ya, silakan. Ya, Prof. Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menyambung pertanyaan Pak Ardi tadi itu, apakah daging kurban itu harus habis 3 hari itu atau boleh nggak disimpan lalu dikelola, misalnya dijadikan rendang atau jadikan kornet gitu, sehingga nanti kalau pas ada bencana itu bisa disumbangkan gitu, yang berbeda. Iya, iya. Lain. Ya. Siap. Kalau secara dalil ada ya. Ada dalilnya tadi yang hadis Rasulullah, kulu wa at'imu waddakhiru. Silakan dimakan, bagikan, simpan. Gitu. Nah, mungkin ya pertama Rasulullah tidak menjelaskan juga simpan berapa lama ya. Rasul nggak ngejelasin tuh.
Nah, ini juga mungkin bisa jadi hikmah bagi kita pada hari ini. Karena kebutuhan manusia berbeda-beda, tuntutan zaman beda, teknologi juga yang kita dapatkan pada hari ini bisa lebih canggih. Bisa lebih memungkinkan daging kurban diawetkan dalam jangka waktu cukup lama ya dok ya Prof. Bahkan saya mungkin seminggu sebelum kurban itu baru dapat daging kurban tahun sebelumnya. Waduh, saya bilang ini telat sekali nyampainya ini, ya, karena itu dipotongnya tahun sebelumnya. Maksudnya ya masih bisa ternyata masih enak juga dinikmati ya, bentuknya abon gitu. Nah, jadi kalau secara argumentasi dalilnya kulu wa at'imu wadakhiru hadis. Ya, jadi ada dalilnya dalam hadis. Jadi kalau secara usul, nah itulah sunnahnya. Ada dalil dari sunnah gitu. Makanlah, kemudian berbagilah dan berbekalah, simpanlah. Wadakhiru. Dari situ kemudian oleh ulama-ulama kontemporer dijadikan landasan, jadi kornetisasi, ya. Jadi diawetkan, dibikin kornet, dikalengkan, kemudian juga diberdayakan atau disebarkan, bil khusus ketika ada event-event bencana-bencana gitu ya, nggak ada salah ya. Dalilnya kuat insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu Prof, mohon maaf. Masih bisa satu lagi Ustaz ya? Iya, monggo. Mungkin nggak langsung, atau mungkin nggak ada sunnahnya nih Ustaz. Sekarang ini teknologinya sudah maju, jadi kita bisa bikin daging sintetis tuh Ustaz. Oh. Nah itu udah mulai dipasarkan di Amerika itu. Ini mungkin agak menyimpang dikit ya. Kalau dalam perspektif hukum Islam, boleh nggak umat Islam makan daging sintetis itu? Daging sintetis itu seperti apa tuh gambarannya? Dia pakai kultur jaringan. Pakai Sel. Jadi sel hewan itu diambil, dikultur, diperbanyak. Teknologinya memang tinggi. Kita belum mampu Indonesia, tapi di luar negeri sudah mulai. Dan maka mereka udah pasarkan. Apakah dia termasuk bangkai apa tidak, dok? Kalau secara yang pasti dia nggak disembeli ya, karena dia dari sel. Oke. Kultur diperbanyak, ya ada metodenya sehingga teksturnya, konturnya, serat-seratnya itu ya seperti serat daging gitu ya. Hewan sapi misalnya yang tujuannya di sel begitu. Wallahu a'lam bishawab, saya belum kebayang itu. Belum terbayang dan ya perlu pendalaman dulu. Ya, supaya tidak salah fatwa ini. Wallahu a'lam bishawab. Namanya apa? Daging sintetis gitu ya. Ya, terjemahan awamnya daging sintetis. Oke. Kalau dari segi ilmiah memang pro kontranya kan itu khawatir ada efek-efek negatif karena itu kan sintetis. Jadi hasil kultur jaringan. Nah, kalau dari segi pengetahuan, kalau dari segi fikih kita, kan itu nggak disembeli ya. Kalau daging kan disembeli ya. Iya. Bismillah, Allahu Akbar gitu ya. Iya. Itu nggak ada. Siap. Oke, nanti mungkin kita kaji terlebih dahulu ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Prof. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah kita ikuti rangkaian kajian dan juga diskusi. Sebelum diakhiri, mohon kiranya kesediaan besar untuk memimpin doa kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Amin. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين Amin. خاصة في جنين اللهم انصر مجاهدين اللهم انصر مرابطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم تقبل شهداءنا اللهم داوي جرحانا اللهم اشف مرضانا يا أرحم الراحمين اللهم أنزل لعنتك وغضبك على اليهود الغاصبين على اليهود الظالمين وعلى اليهود المغتصبين وعلى اليهود الملعونين القاتلين لأطفال المسلمين اللهم لعنهم لعنا كبيرا اللهم أنزل عليهم غضبك وسخطك يا عزيز يا جبار إنك على كل شيء قدير اللهم احفظ بلدنا هذا إندونيسيا اللهم اجعل إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا اللهم ارزقنا إماما عادلا صالحا محبا لك ولرسولك وللإسلام والمسلمين والقرآن والشريعة والسنة يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bapak Ustaz. Ibu jamaah rahmatullah, pada Ustadz kami ucapkan terima kasih, jazakallah, Ustadz Suki juga dan semua jamaah yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kajian kita malam ini menambah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan mengucap basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya, syukran. Jazakallah. Syukran. Ya, Pak. Assalamualaikum. Yang sebenarnya ya. Assalamualaikum. Jazakallah. Amit ya.